Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Kisruh sana-sini dan saling tuding satu sama lain sebaiknya dihilangkan. Berkenaan dengan Hari Raya Idul Fitri tentunya, ini dapat dijadikan semangat bagi kita semua dalam menghadapi persoalan negara untuk melihat suatu proses dalam bernegara secara hati yang bersih. Dan pemirsa, untuk membahas hal ini lebih jauh, inilah Dialog Nusantara Petang. Sudah bersama kita ada pengamat politik Direktur Lingkar Madani, Bang Ray Rangkuti. Selamat sore, Bang Ray. Sore. Sehat ya, Bang? Alhamdulillah sejauh ini sehat. Ya, mohon maaf lahir dan batin, Bang Ray. Selamat Idul Fitri. Sama-sama, mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Baik, Bang Ray, ini bagaimana Anda melihat respon dari berbagai kalangan dari apa yang terjadi saat-saat jelang Lebaran, misalnya saja kebijakan larangan mudik? Ya, sebetulnya kalau kita lihat setidaknya dalam 2 tahun ya, perjalanan politik kita, sebetulnya kalau mau dirunut lebih lama lagi, lebih panjang maksud saya. Kita menghadapi satu situasi yang seperti kehidupan berpolitik itu hitam putih. Kalau tidak dengan saya, pasti dengan sana. Akibatnya kemudian narasi yang muncul itu bukan soal bagaimana dialog dibangun, bagaimana tukar pikiran terjadi gitu ya, tapi saling menegasikan. Yeah. Setiap yang di putih itu selalu biru dan setiap yang di hitam ini juga selalu buruk kira-kira begitu. Dan atau sebaliknya, yang di putih itu pasti baik ataupun yang di hitam itu pasti baik dan sebagainya. Nah, akibatnya kita melihat satu situasi yang sepertinya stagnan gitu, karena kubu demi kubu ini semuanya merasa benar dan apa istilahnya itu ya, disayangkannya itu karena kemudian menegasikan ya apa yang menjadi selama ini menjadi bagian dari kultur politik kita, yaitu silaturahmi ya kan, kemudian dialog ya, kemudian saling tenggang rasa ya, saling menghormati dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan dengan momentum Lebaran 2021 ini atau 1442 Hijriah ini kita kembali ke fitrah bangsa kita, yaitu yang saya sebut tadi, fitrah yang sebetulnya menyebarkan silaturahmi, senang memberi maaf ya, kemudian juga penyabar ya, kemudian toleran ya, kemudian juga saling mendukung, mengucapkan satu ungkapan yang meskipun ditujukan dalam rangka mengkritik tetapi dilakukan dengan bahasa-bahasa yang sopan. Nah, ini mudah-mudahan dengan cara-cara seperti ini kita kembali ke kejatian bangsa kita. Jadi bukan hanya kejatian kita sebagai warga negara, tapi kejatian bangsa kita yang memang kita kenal dengan segala macam adab dan sopan santun itu. Nah, kalau kita mulai tinggalkanlah ya kata-kata yang saling menghujat, ya kata-kata yang bahkan bernada hoax ya, dan seterusnya itu untuk kalaupun mendukung ya dukungan yang positif, kalaupun mengkritik ya kritikannya itu yang positif. Jadi hindari seluruh kata-kata, dari seluruh ucapan ataupun tindakan yang saling menyerang ya terhadap personal, apalagi kemudian saling mengungkap ya hal-hal yang semestinya menjadi wilayah private yang bersangkutan gitu. Iya, Bang Ray, tetapi ya, politik itu tidak memiliki agama. Apakah di momen ini, di momen yang saling memaafkan, kembali ke fitrah segala sesuatunya suci, apakah kemudian kepentingan-kepentingan politik ini akan juga mengikuti semangat itu? Sangat tergantung menurut saya di elitnya. Tahu betulnya kalau elitnya mencoba untuk meneladani kehidupan politik santun itu, saya kira akan memiliki implikasi ke bawah. Nah, tapi kalau elitnya sendiri ya tindakannya sih kelihatan, kata-katanya kelihatan seperti arif bijaksana, ya, sopan dan santun. Tapi pada saat yang bersamaan menggunakan kekuatan yang lain dalam rangka menyerang ya kelompok-kelompok yang dianggap berseberangan dengan dirinya, itu sama juga nggak akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari yang kita alami dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Oleh karena itulah ya sebetulnya kalau elit-elit selain ia menahan dirinya sendiri untuk tidak tampil dengan perilaku yang mendistorsi apa yang kita sebut sebagai kultur bangsa kita,
tapi dia juga tidak boleh mempergunakan kekuatan lain dalam rangka ya kan menyerang lawan politiknya atau orang-orang yang berbeda dengan dirinya. Dalam hal ini misalnya apa yang menjadi kritik banyak orang terkait dengan keberadaan yang disebut dengan buzzer-buzzer itu ya mungkin perlu ditertibkan. Gitu. Entah itu buzzer dalam rangka mendukung ya kekuasaan tertentu atau buzzer dalam rangka mengkritik kekuasaan tertentu. Nah, dua-duanya menurut saya ya sebaiknya menahan diri. Baiknya dikurang dikoreksi, dievaluasi. Karena kelihatan buzzer ini tidak berpikir tentang apa yang disebut dengan sopan santun, apa yang disebut dengan tata krama. Gitu. Bahkan pada tingkat tertentu mereka tidak berpikir tentang hoax dan sebagainya. Jadi itu yang saya sebut tadi. Jadi elit-elitnya sendiri ya terlihat memang atau mengesankan dirinya mereka dengan kultur politik ya, Indonesia, gitu ya, bangsa kita gitu. Tapi saat yang samaan mempergunakan kekuatan lain dalam rangka menghancurkan ya apa istilahnya itu ya menjadikan lawan-lawan politiknya atau mitra politiknya itu terlihat buruk di mata masyarakat. Nah ini semua menurut saya sangat tergantung pada elit. Entah itu mereka yang berkuasa atau yang tidak mereka berkuasa karena kedua polanya hampir sama. Apakah keteladanan elit-elit politik ini akan bisa memberikan contoh dan ataupun efek yang signifikan terhadap perilaku berpolitik yang penuh tata krama terhadap yang lainnya, terutama kepada buzzer-buzzer itu, Bang Rey? Saya kira iya, gitu. Di dalam masyarakat yang seperti kita lah ya, masyarakat yang melihat elit selalu sebagai teladan, gitu. Tentu saja titik berat dan tanggung jawab para elit itu adalah memperlihatkan kepada masyarakat tanggung jawab kesejatian berpolitik ala Indonesia itu. Nah kalau sebetulnya itu muncul di kalangan para elitnya, saya kira dengan sangat cepat ya di kalangan bawah ini dapat terselesaikan. Iya, selain keteladanan ini, keteladanan sudah cukup atau perlukah tindakan-tindakan ataupun aturan-aturan tertentu yang lebih tegas? Saya kira kalau kita aturan sudah cukup, ya sebetulnya gitu. Nah misalnya kalau soal apa misalnya, soal menghina, soal manipulasi, soal hoax, soal macam-macam itu kita udah punya aturan. Masalahnya justru kalau saya pribadi itu ya sebaiknya kita menghindarkan diri untuk saling melaporkan pada sesuatu yang ya di mana kita berbeda pendapat. Gitu. Kenapa gitu? Karena salah sedikit laporan itu akan berujung kepada kekhawatiran untuk orang lain mengungkapkan pendapatnya secara bebas. Gitu. Nah, yang paling penting digairahkan itu, digalakkan itu bukanlah mengadukan orang ya telah melakukan pelanggaran terhadap aturan tertentu akibat ucapan, tindakan dan pikirannya masalahnya gitu. Tapi yang perlu dilakukan itu melatih masyarakat kita untuk bersopan santun, menggunakan media sosial misalnya secara beradab dan seterusnya itu gitu. Yang terus-menerus memang harus dilakukan. Nggak bisa berhenti setahun 2 tahun kelihatan nggak ada hasilnya kemudian ya biarkan saja gitu, terus-menerus gitu. Karena ya dalam setiap rentang waktu itu selalu ada perputaran yang mengakibatkan ya keingatan orang terhadap apa yang disebut dengan etika, sopan santun, kultur bangsa kita di dalam menghormati perbedaan itu bisa meluntur. Apalagi dalam situasi politik yang seperti sekarang kelihatan keras. Seperti yang saya sebutkan tadi itu, nuansanya hitam putih. Kalau Anda nggak dihitam, Anda diputih. Kalau nggak ada diputih, pasti Anda dihitam dan seterusnya. Untuk dalam kehidupan berpolitik, apakah ini bisa dimulai sejak dari kaderisasi begitu, Bang Rey? Saya kira iya. Saya mestinya ya di dalam pola kaderisasi itu betul. Disitulah pintu awal tentang cara berpolitik ala Indonesia diungkapkan, dijelaskan, diceritakan, dipatokkan ke dalam diri dari setiap kader-kader ini. Jadi kalau kita misalnya lihat sekarang kurikulum dari partai politik dalam konteks kaderisasi itu masih orientasinya kekuasaan, orientasinya kepatuhan kepada partai. Cuma 2 itu gitu. Tapi adab dalam demokrasi, etik dalam demokrasi, ya atau kultur demokrasi di Indonesia itu kurang diperkenalkan kepada para calon anggota partai politik. Saya kira betul. Ini salah satu dan mudah-mudahan ini jadi momentum bagi kita untuk
katakanlah ya menambah modul, ya, menambah materi di dalam kurikulum pendidikan kader itu yang tidak hanya berorientasi soal bagaimana cinta terhadap partai politik, cinta terhadap apa namanya itu ya, tentu kalau ke NKRI tidak perlu lagi dilakukan ya, tetapi juga soal tata cara menang dan sebagainya itu, tapi harus juga ditambah. Itu apa itu? Kultur politik ala Indonesia, di mana seperti yang kita sebutkan tadi itu, kultur ini mengadopsi kultur lama yang sebetulnya sudah tumbuh di dalam Indonesia, yang semua kultur itu cocok dengan demokrasi. Nggak ada yang tidak cocok. Sopan santun, itu ya, kemudian silaturahmi, menghormati perbedaan, ya kan, kemudian juga mengucapkan berdialog, ya, kemudian musyawarah. Semua kultur-kultur yang sebetulnya sudah lama, ya, bersemayam di dalam Republik Indonesia, yang sejatinya itu bukan adaptasi, klik gitu loh, dengan apa yang diinginkan oleh demokrasi juga. Iya, kalau kita berbicara, itu tadi kita berbicara mengenai elit-elit politik, tetapi ada juga sosok kepemimpinan di dalam suatu negara yang tentunya pasti akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak semua orang setuju, bahkan ada juga kebijakan tidak populer yang harus dikeluarkan. Nah, ini bagaimana respon-respon dari berbagai elit politik, kemudian juga bagaimana kebijakan itu dikeluarkan dengan cara yang baik supaya bisa sesuai dengan kultur bangsa kita. Kita akan bahas ini lebih jauh di segmen berikutnya, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali. Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih di segmen Dialog Nusantara Petang dengan Bang Ray Rangkuti. Bang Ray, tadi Anda mengatakan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh para elit politik seharusnya menjadi suatu evaluasi bersama, bahwa kita harus meningkatkan kembali begitu ya kultur bangsa ini dengan demokrasi dan juga dengan tata krama berpolitik yang lebih baik. Nah, selama ini tentunya apa yang dikeluarkan oleh kepala atau pemimpin negara dengan segala kebijakan-kebijakannya ini tentunya kan ditanggapi secara beragam begitu ya, terutama dengan kebijakan yang mungkin tidak populer begitu. Nah, bagaimana evaluasi Anda selama ini dengan tanggapan-tanggapan ataupun respon-respon mengenai kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh kepala negara saat ini? Ya, apapun tentu saja semua keputusan selalu ada pro kontra. Oleh karena itu ada dua hal yang sebetulnya yang perlu, tapi cara menyikapinya. Pertama adalah mendengarkan semua keluhan orang, lalu sebisa mungkin kalau memang keluhan itu dianggap penting, cocok dan pas, ya memasukkan keluhan-keluhan itu di dalam aturan yang sedang dibahas. Ya. Nah, yang kedua, kalaupun terjadi perdebatan yang sangat penting, ya tentu harus tetap diambil keputusan, di mana keputusan yang kita sebutkan tadi itu harus berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang setelah mendengarkan keluhan-keluhan yang dimaksud. Sebetulnya ini mekanisme yang bukan saja lazim, tetapi sebetulnya mekanisme yang sudah diatur di dalam undang-undang. Bagaimana misalnya tata cara pembuatan aturan, ketentuan, dan seterusnya. Nah, di tengah-tengah itulah kemudian terhadap semua perbedaan sikap itu, baik yang pro dan kontra, para pemimpin harus memperlihatkan kesiapan mereka untuk menerima semua kritik gitu, dan menjawab kritik itu dengan cara yang elegan. Nah, kenapa cara elegan itu penting? Pertama adalah orang tuh bisa berdialog memang kalau eleganisme dikembangkan. Elegan itu artinya mengandung dua hal. Pertama adalah objektivitas, dan yang kedua adalah keadaban di dalam konteks berdialog gitu. Itu yang namanya dengan elegan. Jadi misalnya kalau saya menanyakan sesuatu, jangan pertanyaan itu justru dijadikan sebagai alat untuk seperti menghakimi saya gitu. Nah, itu nggak cocok, dijawab saja seobjektif mungkin gitu. Itu menurut saya yang elegan. Baik. Nah, oleh karena itulah ya sebaiknya kalau mekanisme itu ditempuh oleh para elit kita, saya kira memang terkadang kita harus berkorban soal waktu, akan membuat waktu pengambilan keputusan jadi lama. Iya. Tetapi harus diingat bahwa kalau kita mempergunakan cara yang seperti itu, kita tengah melatih masyarakat kita agar pertama betul-betul bisa terlibat secara aktif, kedua keterlibatan mereka bersifat positif, dan yang ketiga mereka terbiasa untuk menerima apapun hasilnya setelah mereka terlibat aktif di dalam pengambilan keputusan itu.
Iya. Nah ini pentingnya bagi bangsa ini di masa yang akan datang. Kebetulan Memang Anda mungkin tidak menyinggung mengenai masalah waktu ini, Bang Rey. Dengan adanya situasi dan kondisi kita di tengah pandemi, di mana waktu itu merupakan hal yang berharga, begitu ya. Tidak semua hal begitu kita memiliki waktu untuk melakukannya. Seperti juga mungkin kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini banyak akhirnya terpaksa direspon dengan akhirnya mungkin dilakukan secara satu arah ataupun tidak secara matang dikeluarkan dan tidak bisa dilakukan implementasi seperti yang Anda katakan tadi secara ideal. Nah, ini bagaimana Bang Rey? Ya, ada sebetulnya keputusan yang orang memahaminya karena keterbatasan waktu harus diambil. Tidak ada perdebatan yang cukup panjang, dan memang kalau kita melakukan perdebatan ya susah. Misalnya soal penggunaan vaksin, ya kan? Kalau nggak kita cepat, ya negara lain yang akan ambil. Gitu loh kira-kira tuh. Mana vaksin yang paling pas? Yang ini dulu. Gitu. Nah, artinya kalau sebetulnya ada juga ketentuan yang juga dipahami oleh masyarakat. Karena misalnya ketentuan ini harus berlaku cepat, ya, nggak bisa ditunda. Kalau ditunda justru akan menghancurkan segalanya, misalnya, ya. Dan oleh karena itulah harus diambil dengan cepat. Pada momen-momen yang seperti itu, saya kira juga masyarakat bisa menyadari bahwa di tengah seperti itu tetap ada yang menolak, ya, ada mengkritik, ya udah pasti sesuatu yang nggak bisa dihindari. Disitulah yang saya sebutkan tadi, poin yang tadi Bu, harus ada jawaban yang elegan kepada mereka. Yaitu jawaban elegan itu apa gitu ya? Jawaban yang tepat dan juga diungkapkan dengan cara yang tepat. Gitu. Jawaban yang objektif yang diungkapkan dengan cara yang beradab kira-kira Bu. Jadi bukan mempergunakan tenaga di luar pemerintah sendiri misalnya menyerang orang lain dengan mengatakan bah Anda mengkritik saja padahal Anda itu artinya nggak menyelesaikan masalah. Nah, oleh karena itulah keadaban yang saya sebutkan seperti ini penting. Ada momentum di mana memang katakanlah misalnya dalam hal ini pemerintah harus mengambil keputusan yang cepat. Kalau tidak, ya darurat sifatnya. Maka kan jangankan keputusan yang apa istilahnya itu ya, yang undang-undang aja bisa dirubah kok kalau kondisinya sedang darurat. Itu yang kita sebut dengan Perpu. Nanti dipertanggungjawabkan ya di parlemen soal pengambilan keputusan dan perubahan keputusan itu. Nah, tetapi kalaupun ada reaksi terhadap itu dan pasti akan ada reaksi yang sebaliknya, gitu, itu yang saya sebutkan tuh. Kata kunci bagi pemerintah itu adalah menjawabnya secara elegan. Capek nggak? Capek banget tuh, kan? Karena pasti banyak juga yang nggak suka. Terkadang yang nggak suka itu motivasinya juga bukan karena nggak setuju pada aturan itu, tapi ya sekedar tanda kutip mengganggu gitu. Tapi pemerintah itu ya itu, karena dia punya semua perangkat untuk menjawab itu. Nah, itu yang saya sebut tadi, jangan mempergunakan kekuatan lain yang nggak mengerti, yang cuma pahamnya adalah nyerang orang lain. Dalam kondisi yang kayak begini, itu yang membuat kita dalam situasi yang seperti tegang. Asal beda pendapat saja dipolisikan, asal ini saja dipolisikan. Saya kira ya dengan momentum ya Idul Fitri ini ya kita kembali yang saya sebutkan kesejatian politik Indonesia itu justru tanggung jawab salah satu para elit politik kita itu adalah mengembang luaskan, menyubur luaskan ya berbeda pendapat itu sembari terus ya mengedukasi masyarakat kita bagaimana perbedaan pendapat dikelola secara beradab yang saya sebut tadi dengan cara kultur politik Indonesia. Yang kultur politik Indonesia itu menurut saya hampir seluruhnya ya berkesesuaian dengan nilai-nilai yang ditumbuhkan juga di dalam demokrasi. Jadi nggak ada satu benturan yang keras. Ya, jangankan benturan keras, benturan yang terlalu dalam pun antara kultur politik Indonesia dengan demokrasi itu nggak ada. Hampir klop semuanya. Nah, inilah menurut saya yang harus pelan-pelan dimulai kembali oleh kita karena ya kadang harus diingat mungkin ya, jangan kita mengambil satu keputusan yang memang penting hari ini, tetapi membahayakan kita di masa mendatang. Jadi ambillah keputusan yang penting hari ini, tapi juga penting di masa yang akan datang. Jadi jangan sampai demi seolah-olah menyelamatkan hari ini, kita mengaburkan masa depan.
Iya, kalau kita ambil contoh mengenai larangan mudik misalnya saja begitu ya Bang Rey, di mana memang seperti Anda katakan tadi bahwa perlu kesadaran dari masyarakat ataupun pemahaman begitu atau permakluman begitu terhadap kebijakan yang tidak populer yang harus dikeluarkan oleh pemerintah begitu ya Bang Rey. Dan juga tentunya harus ada respon-respon dari pemerintah yang elegan begitu untuk menjawab ataupun merespon dari respon dari masyarakat juga begitu. Kalau kita lihat saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman ataupun masih banyak juga masyarakat yang mudik, kemudian juga nanti kita akan menghadapi juga ancaman banyaknya penyebaran COVID dari arus balik dengan mobilisasi masyarakat yang begitu banyak begitu. Nah ini salahnya di mana Bang Rey? Apakah memang masyarakatnya yang tidak memiliki kesadaran atau tidak mau memahami, ataukah mungkin dari pemerintahnya sendiri yang tidak masih belum pas begitu mengeluarkan kebijakannya atau caranya yang belum pas atau seperti apa? Saya kira ada 3. Tentu kita tidak luput juga dari masyarakatnya. Masyarakat kita ini juga ada yang seperti kita ketahui tidak percaya bahwa COVID itu ada, kira-kira gitu ya. Bahwa merasa bahwa COVID itu adalah skenario konspirasi atau apa namanya. Ada di tengah masyarakat kita yang seperti itu. Oleh karena itulah memang perlu dibuat aturan. Nah, salah satu aturannya itu seperti yang kita lihat sekarang, bahwa orang tidak boleh atau tidak diperkenankan melakukan mudik karena itu berpotensi menyebarluaskan ya pandemi yang sekarang kita harus. Dan kapan aturan itu diberikan sanksi yang tegas ataupun dilakukan secara tegas? Saya kira ya tegas itu bisa terhadap sanksinya, meskipun tentu saja sanksinya kita harus cari yang paling elegan lagi ya, yang paling tepat lagi gitu. Tidak harus sanksi pemenjaraan. Jadi ya lihat kesalahannya saja. Tapi kan saya kira polisi sudah peraturan yang sekarang sudah cukup baik ya, di jalan dicegat ya, nanti sampai ke daerah itu mestinya pemda-pemdanya juga mencegat ya siapa saja yang orang pendatang, kalau penting didata ya oleh pemda-pemdanya, jika perlu misalnya ya diinapkan dulu 2-3 hari misalnya begitu, saya nggak kurang tahu, tapi apa yang saya kira dilakukan oleh pemerintah saat ini sudah tepat, itu melarang mudik, mencegat jalan-jalan, melakukan pemeriksaan macam-macam itu dalam rangka menyetop ya jangan sampai terjadi mobilitas ya penyebaran virus yang sedang mewabah di negara kita dan di seluruh dunia. Nah cuman tentu satu peraturan itu bisa efektif, bisa dijalankan, bisa ditaati lagi-lagi kalau itu pertama dilaksanakan dengan konsisten. Kedua itu juga dilaksanakan sebagai apa namanya itu orang intinya begini, masyarakat jangan merasa bahwa aturan itu hanya diberlakukan kepada mereka, tapi bukan juga kepada elit-elitnya. Nah dalam hal inilah saya kira perlu diingatkan kepada pemerintah. Jadi harus ada asas keadilan begitu ya Bang Rey? Ya, ini yang saya kira begini, dalam konteks kasus mudik ini mungkin yang perlu kita ingatkan kepada pemerintah itu berita tentang banyaknya pendatang asing, warga negara asing yang datang ke Indonesia khususnya dari Cina, itu perlu dijelaskan oleh pemerintah mengapa bisa begitu. Karena itulah menjadi salah satu menurut dugaan saya faktor orang merasa loh kok aturannya cuma berlaku kepada kita gitu loh kira-kira kan. Nah di situ itu yang saya sebutkan tadi ada elegan. Mengapa aturan ini dibuat? Kenapa aturan ini diberlakukan? Dan jangan sampai ada satu peluang di mana orang merasa bahwa aturan ini hanya untuk kita, tidak untuk orang lain gitu. Nah kalau itu terjadi ya akan terjadi semacam penolakan dari masyarakat. Dan oleh karena itu mungkin pemerintah perlu mengevaluasi dan memberi penjelasan yang sejelas-jelasnya. Jadi komunikasi yang baik itu sangat diperlukan. Betul. Kalau ini sebelum ini kan kita mendengar hanya prosedurnya. Prosedurnya itu sudah sesuai dengan ketentuan. Nggak hanya sekedar itu. Tapi juga jelaskan ada dasar-dasarnya, kepentingannya, tujuannya. Sehingga masyarakat kita menyadari bahwa kehadiran mereka misalnya sesuatu yang tidak mungkin tidak ya harus diterima. Baik. Jadi komunikasi yang baik yang sampai bisa membuat masyarakat itu betul-betul paham begitu Bang Rey. Jadi jangan sampai masyarakat seolah-olah merasa hanya mereka saja yang dibuat aturan kira-kira gitu. Baik. Jadi dengan itu semua kedepannya
kita harapkan tentunya semua regulasi ataupun juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa dilaksanakan oleh pemerintah secara konsisten, tetapi juga bisa dipahami oleh masyarakat secara baik, dan juga tentunya akan terjadi respon-respon yang elegan begitu Bang Rey ya. Betul. Baik. Terima kasih Bang Rey sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Sehat selalu Bang Rey.